Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz. Salam jumpa bersama kami Amarket. Seperti biasa rekan trader, di penghujung minggu ini kita akan membahas tentang analisa mingguan kita, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Mei. Kita berada di minggu terakhir di bulan April. Oleh karena itu, bagaimanakah pergerakan pasar di penghujung minggu ini? Kita akan bahas bersama-sama rekan trader semuanya. Tapi seperti biasa, mari kita melihat dan mari kita mencoba mereview apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Seperti biasa rekan trader, pergerakan pasar minggu lalu kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita tahu bahwa indeks dolar Amerika benar-benar jatuh di awal minggu lalu. Dia turun dalam sejarah dan terendah semenjak tahun 2022, berada di level 97.946. Pergerakannya rekan trader, walaupun akhirnya dia perlahan namun pasti bisa naik kembali lagi mencoba ke level 99.953 rekan trader ya. Dan terakhir rekan trader bisa lihat dia akhirnya ditutup di posisi seputaran 99.556. Bagaimanakah untuk Euro USD rekan trader? Tadi adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat di sini rekan trader, sesuai dengan prediksi kami pun juga bahwa Euro USD pada minggu yang lalu dia mencoba naik ya, dan dia telah menembus level 1.15735 walaupun akhirnya dia kembali turun menembus level 1.131 dan ditutup di seputaran 1.13517. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Euro USD ini, tidak terlepas dari semakin meredanya ketegangan politik dan perdagangan Amerika Serikat antara Amerika dengan Cina. Di lain itu juga rekan trader, bahwa kita lihat bahwa bagaimana para investor ini perlahan namun pasti, walaupun mereka telah agak menjauh dari dolar Amerika karena spekulasi tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, tapi imbas dari statement yang dikeluarkan bahwa Donald Trump tidak akan memecat Jerome Powell maupun akan kembali bernegosiasi lagi dengan Cina, membuat pergerakan yang terjadi pada Euro USD ini agak sedikit melemah karena kekuatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Begitupun juga rekan trader pound sterling. Rekan trader bisa lihat pound sterling bisa naik ke posisi 1.34206 walaupun kemudian turun ya di posisi 1.35248 dan akhirnya ditutup di seputaran 1.33168 rekan trader. Dan kalau kita lihat secara garis besar, pound sterling ini secara garis besar bahwa walaupun dia telah mencatatkan kenaikan selama 3 minggu berturut-turut sebelum dia mengalami pelemahan, dan secara garis besar kita lihat bahwa apa yang terjadi pada pound sterling di akhir minggu tidak terlepas dari statement yang dikeluarkan Donald Trump ya, bahwa semakin meredanya ketegangan yang dilakukan dengan China. Sedangkan untuk gold rekan trader, seperti yang telah saya prediksikan minggu lalu, gold mencapai level tertinggi dalam sejarah rekan trader, berada di level 3.500. Itu adalah level yang paling tertinggi dalam sejarah. Dan secara garis besar, apa yang terjadi pada gold ini tidak bisa dilepas dari imbas isu bahwa pemecatan dari Jerome Powell, sehingga gold bisa naik menuju level paling tertinggi. Akan tetapi setelah Donald Trump memberikan pernyataan bahwa dia tidak akan memecat, sekalian juga hubungan dengan Cina akan diperbaiki, inilah yang membuat bagaimana gold kembali jatuh, sempat keluar dari zona 3.200 ya, dia sampai di level 3.200 lebih ya, 3.259, dan akhirnya ditutup seputaran 3.317. Nah, bagaimanakah pergerakan gold untuk minggu depan? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD yen Jepang secara garis besar, USD yen Jepang bergerak sangat dinamis. Sempat turun memang ke posisi 139.186 ya, akibat tragedi imbas statement yang dilakukan oleh Donald Trump. Tapi setelah Donald Trump merevisi hal tersebut,
membuat bagaimana mata uang ini kembali melonjak lagi, naik lagi ke level 143. Nah, ini adalah pergerakan yang sangat signifikan yang terjadi pada beberapa pasangan mata uang minggu lalu. Dan rekan trader semuanya, dari sisi fundamental, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana kalender ekonomi yang terjadi selama 1 minggu terakhir. Kita lihat untuk 1 minggu terakhir, pada prinsipnya kalender ekonomi tidak terlalu banyak karena masih liburan Paskah ya, sampai hari Senin kemarin. Dimulai dari hari Rabu, rekan trader bisa lihat bagaimana indeks neraca pembelian manufaktur berada di seputaran 50,7, naik dari 49,00 prediksinya. Begitupun juga indeks neraca pembelian jasa agak mengalami sedikit pelemahan di level 51,4. Sedangkan penjualan rumah baru mengalami kenaikan sebesar 324.000 dari 684 prediksi. Sedangkan edisi bulan lalu di sekitaran 674. Sedangkan kalau rekan trader lihat di level pengangguran bertahan di level 222.000 ya. Memang dia agak sedikit naik dari bulan lalu di seputaran 216. Begitu juga penjualan untuk rumah lama. Nah, ini adalah data fundamental yang terjadi hingga hari Jumat kemarin tanggal 25 April. Selanjutnya bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan yang harap kita perhatikan rekan trader ya. Yang harap kita perhatikan untuk minggu depan, kita bisa lihat dari tanggal 28 sampai tanggal hari Jumat tanggal 2. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader karena hari Jumat nanti ada non-farm payroll. Oleh karena itu untuk hari Senin tidak terlalu ada banyak berita, tapi akan dimulai pada hari Selasa kepercayaan konsumen CB dan lowongan pekerjaan JLTS pada pukul 21.00. Hari Rabu pun juga akan banyak rekan trader. Ceritanya dalam minggu depan ini kita masuk di lautan masa lembu. Lautan yang penuh dengan gelombang-gelombang besar. Begitupun juga pergerakan pasar akan terjadi gelombang. Perubahan tenaga kerja non pertanian, PDB akan dikeluarkan, indeks PCI inti, indeks belanja personal harap diperhatikan masuk di hari Kamis, walaupun hari Kamis memang hari libur, hari buruh. Tapi data tetap keluar, ada klaim pengangguran awal seperti biasa 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, indeks pembelian manufaktur, indeks pembelian manufaktur ISM dan rekan trader lihat pada hari Jumat harap diperhatikan ya, sudah ada data inflasi dari Eropa, pendapatan per jam, ketenaga kerja non pertanian dan pengangguran 19.30. Non-farm payroll akan dikeluarkan. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, bagaimanakah pergerakan secara teknikal? Secara teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika dalam wacana saya, indeks dolar Amerika sepertinya akan memperoleh sedikit angin segar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Prediksi saya, indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat besar untuk naik. Bisa sampai menembus level 101.017. Walaupun harap diperhatikan juga bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai di level 98.362. Cara garis besar seperti kayak gitu rekan trader ya. Dia bisa naik sampai level 101.107, walaupun harap diperhatikan juga rekan trader bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Dia pun juga bisa naik sampai level paling tertinggi di seputaran 101.932. Cara garis besar untuk minggu depan saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini punya peluang besar untuk sedikit mengalami penguatan. Sedangkan untuk Euro USD, dalam analisa saya bisa bilang sampai tanggal 2 nanti, sepertinya Euro USD ini akan mencoba untuk jatuh ke posisi yang lebih rendah. Saya bisa bilang bahwa pergerakannya itu akan bergerak dari level paling tertinggi menurut saya itu berada di seputaran 1.15118 sampai level paling rendah di seputaran 1.11524. Akan tetapi
harap diperhatikan, datanya sangat banyak minggu depan, tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level terendah di posisi 1.1045. Dan kalau untuk gold dalam pemahaman saya, walaupun secara garis besar dia masih bisa naik, tapi asumsi saya peluang gold ini lebih banyak untuk mengalami pelemahan, dan saya mencoba untuk mengambil sebuah analisa bahwa gold ini akan bergerak dari level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.34206 sampai level paling terendah itu di seputaran 1.1367. Nah, di situ rekan trader ya. Bagaimana kau untuk itu pound sterling, sorry bukan gold, pound sterling rekan trader. Ini adalah pound sterling. Sorry, saya ulang sekali lagi. Untuk pound sterling USD, pound sterling, saya sekali lagi saya mau mengeluarkan statement bahwa pound sterling dari 1.34206 sampai 1.31050. Ya. Ini harap 1.30657. Ini ya. Sinilah sorry 1.30705. Nih. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada gold. Pada pound sterling. Sorry, aduh hari ini kayaknya gold terus padahal pound sterling. Selanjutnya untuk gold. Nah, ini dia. Gold rekan trader. Saya sepertinya berasumsi bahwa gold ini udah sampai level paling tertinggi rekan trader. Analisa saya, gold ini akan mencoba turun. Ya, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan turun dari level tertinggi 3.426 sampai dia akan mencoba menyentuh level 3.140 ya. Menurut saya 3.500 sepertinya adalah nilai yang sudah paling tertinggi, walaupun kita tidak tahu bisa saja terjadi dia kembali lagi ke level 3.500, tapi menurut saya 3.500 adalah level yang paling tertinggi, sudah terjadi minggu lalu. Peluang pelemahan masih sangat besar dan dia akan mencoba melemah sampai level terendah di 3.140 poin 70. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang dalam analisa kami, saya berasumsi bahwa USD yen Jepang ini akan mencoba naik rekan trader. Asumsi saya itu dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di 147.118. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh di 140.508. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang pada minggu lalu sampai minggu depan. Nah, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kami. Kami berharap semoga analisa yang kami berikan ini bisa memberikan sedikit acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Jadikan dan gunakan analisa kami ini sebagai acuan untuk trading yang dilakukan oleh rekan trader, tapi tetap rekan trader harus menggunakan analisa yang dilakukan oleh analisa rekan trader sendiri, karena itu adalah analisa yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.